Halo, saya Dr. Vista Divi Amesia, SPOG. Saya spesialis kandungan ya, SPOG, jadi obstetrik ginekologi. Jadi lebih ke penyakit-penyakit perempuan, ya keputihan misalnya, atau turun peranakan, atau bisa juga untuk menangani kehamilan. Cuman paling banyak sih mungkin pasien hamil ya, tapi nggak menutup untuk kasus-kasus seperti keputihan, peranakan turun, kayak gitu-gitu juga kita yang menanganinya ya. Atau ada benjolan di vagina kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya yang namanya organ vagina itu self cleansing ya, jadi itu bisa membersihkan sendiri. Cuman ya untuk zaman sekarang gitu ya, perempuan itu kan nggak di rumah aja ya, banyak aktivitas. Mungkin dia kerja, mungkin dia keluar outdoor dan segala macam. Pasti ke vaginanya itu akan lebih lembab biasanya. Nah, kadang-kadang akan muncul seperti keputihan dan lain-lain. Jadi untuk perempuan-perempuan yang aktivitas tinggi, yang banyak kerjaan di luar, yang mungkin akhirnya menjadi lembab, itu disarankan untuk mungkin kalau basah celananya diganti pakai dalamnya lebih sering. Sebenarnya hampir sama ya antara yang sudah menikah sama yang belum. Cuman mungkin kalau yang sudah menikah atau yang sudah pernah melakukan hubungan seksual ya dijaga setelah melakukan hubungan seksnya gitu, lebih bersih gitu ya. Mungkin setelah berhubungan itu organ dalamnya dicuci, dibersihkan gitu, karena kan di situ ada bekas-bekas ya, mungkin setelah berhubungan keringat juga gitu. Tapi kalau yang belum pernah menikah atau belum pernah melakukan hubungan seks ya sebiasa aja gitu. Kalau habis aktivitas luar lembab misalnya ya jangan sampai nggak ganti pakai dalam misalnya, kan jadi kan lembab terus bisa lecet dan segala macam, atau mungkin jadi keputihan terinfeksi gitu. Jadi mungkin bedanya di situ aja sih, setelah melakukan hubungan seksualnya aja. Kalau yang lain sih semuanya intinya ya sama, karena organ vagina itu sebenarnya bisa membersihkan sendiri. Cuman kan karena kemajuan zaman gitu ya, jadi kita banyak aktivitas dan sering berkeringat, mungkin jadi lembab. Nah itu mungkin jaga kebersihan dengan menggunakan obat cebok sih, biasanya bisa dipakai. Sebenarnya Miss V itu dibilang longgar atau enggak itu bukan karena berhubungan seksual ya. Jadi makin sering sebenarnya nggak terlalu pengaruh, karena Miss V itu longgar atau enggak kan dari ototnya ya. Ototnya. Yang bisa bikin longgar kemungkinan ya karena melahirkan ya. Jadi kalau seorang perempuan itu sudah melahirkan normal, di atas 2 kali itu memang Miss V-nya agak longgar, apalagi nggak dijahit dengan baik gitunya ya, bekas lahirannya itu. Itu mungkin bisa longgar, tapi kalau cuma karena sering berhubungan sih enggak ya. Nah, gimana caranya tuh biar nggak longgar? Itu bisa dilakukan olahraga sebenarnya, kayak olahraga senam kegel, olahraga otot panggul lah gitu. Cuman kan sekarang banyak orang yang mengartikan longgar itu dengan basah atau becek gitu kali ya. Jadi, nah kalau misalnya basah atau becek tadi itu karena keputihan yang banyak biasanya. Nah kalau itu bisa diatasi dengan obat cebok, dibersihin gitu lebih sering. Kalau emang sering keputihan. Jangan sampai keputihan di becek tadi sampai jadi penyakit gitu. Pergi udah bau, gatel dan macam-macam. Bisa diatasi dengan obat cebok juga. Kalau misalnya sudah terinfeksi ya terpaksa datang ke dokter kandungan gitu, atau dokter kulit kelamin untuk diobatin gitu. Tapi kalau misalnya dibilang longgar karena berhubungan seksual itu ya enggak juga sebenarnya sih. Yang penting olahraganya aja, senam kegelnya, senam otot-otot panggul itu bisa melatih untuk dia ya kenceng lagi lah istilahnya ya. Kayak gitu. Apalagi udah pernah lahiran normal ya. Itu pengaruh banget memang. Bisa dia jadi ya kalau kata orang longgar kali ya. Sebenarnya nggak ada cara khusus ya, mungkin pasangan yang tahu kali ya. Kalau kita sendiri mah nggak tahu sebenarnya kan, tahu longgar nggak ya gitu. Dan biasanya pasangan juga belum tentu tahu juga, apalagi dia belum pernah melahirkan ya si perempuannya. Tapi kalau sudah melahirkan mungkin si pasangan bisa tahu karena beda kan, gitu. Kalau terasa kurang gigit kali ya apa gimana ya. Nah makanya saya bilang tadi kadang-kadang pasangan itu salah gitu, dia bukannya longgar tapi mungkin becek atau karena keputihan tadi, jadi kerasanya longgar padahal sebenarnya sama aja gitu, cuman karena lebih basah kali ya, karena di keputihan sih pasangannya mungkin. Nah itu yang kira longgar tadi. Jadi kalau kayak gitu ya harus diobatin ya, apalagi udah bau putihannya atau banyak. Tapi kalau misalnya baru putihannya agak banyak sedikit lah, nggak terlalu bau, nggak gatel, bisa pakai obat cebok dulu, pakai terus ganti pakai dalam lebih sering. Kalau emang basah nih kan, suka basah nih, diganti gitu. Atau bahan pakai dalamnya tuh terbuat dari katun, jadi menyerap keringat gitu. Jangan sampai yang
pakai aja zaman sekarang G-string kali ya, itu tau parah ya, ada juga. Gitu ya. Kalau tetap rapet ya itu tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya rapet yang karena pada saat hubungan seksual terasa gitu ya, nah itu ya mungkin senam tadi, senam Kegel, senam olahraga, otot panggul. Kalau memang karena melahirkan normal, ya harus diperbaiki ya, operasi gitu, dirapetin lagi. Karena kalau emang udah urusan otot ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi kalau karena saya bilang tadi, karena putihan, karena becek gitu, ya itu bisa diobatin dengan pengobatan atau dengan pakai obat cebok dulu awalnya gitu. Itu sebenarnya normal ya. Jadi memang perempuan itu kan ada hormon estrogen ya. Jadi dia pasti lebih gelap. Cuman dia bisa diatasi jangan terlalu gelap, karena makin gelap itu bisa karena mungkin itu ada minum obat tertentu udah jadi gelap, atau mungkin ada infeksi jamur jadi lebih gelap, atau mungkin karena kurang bersih mandinya kali ya, jarang dibersihin gitu. Nah itu juga. Jadi ya sebenarnya emang normalnya dia pasti lebih gelap daripada kulit lain, memang kayak gitu. Cuman gak terlalu gelap banget. Kalau gelap banget itu berarti ada sesuatu. Mungkin zaman sekarang ini udah banyak ya obat-obatnya, kayak obat oles ya buat tapi itu sebenarnya tuh basicnya karena ngebersihin aja sih sebenarnya. Jangan sampai dia kotor dan akhirnya jadi terlihat lebih gelap, atau mungkin kayak jamur tadi mungkin diobatin, atau kalau dia memang sering lembab, sering keputihan jadi terinfeksi kan, dibersihin kayak gitu. Jadi dia bersih aja sih sebenarnya. Itu karena keputihan, jadi karena infeksi. Normal memang perempuan itu ada cairan yang keluar ya. Dia berdik, transparan, tidak gatal, dan jumlahnya itu sedikit. Ya keluar sih tapi gak banyak. Nah kalau misalnya udah bau, warnanya berubah jadi hijau atau kuning atau gatal dan berbau, itu sudah terinfeksi. Nah kalau udah kayak gitu harus diobatin. Kalau nggak nanti bisa naik ke organ reproduksi yang lain, ke rahimnya, infeksi. Nah itu bahaya. Nah, bisa pakai obat cebok ya, bersihin. Karena bau itu pasti karena infeksi tadi atau mungkin karena lembab kan tadi kan. Apalagi orang zaman sekarang pakai pakaiannya agak ketat ya. Celananya mungkin nggak nyerap keringat. Nah, itu bisa pakai obat cebok. Tuh. Oh, ini ya. Jadi ini saya lihat isinya Piper Beetle ini berarti daun sirih ya. Quercus infectoria ini majakani, Parameria ini kayu apa? Kayu rapet ya, oke. Ini sebenarnya bahan-bahan alami ya. Maksudnya di Indonesia sering pakai untuk kebersihan kewanitaan, itu semuanya sih aman ya. Apalagi kalau dalam bentuk seperti ini, jangan benar-benar daun sirih direbus gitu, yang ada ya infeksi, kita nggak tahu kebersihannya kan. Kalau kayak gini sih ya bagus sih untuk menjaga pH balance juga ya. Ini udah pH balance juga kan? Udah. Ini bagus ini untuk dipakai sehari-hari, misalnya wanita-wanita yang sibuk zaman now ya, wanita karir, mungkin mahasiswa yang sering keluar, hiking kali atau apa, yang sering outdoor, bisa dipakai untuk sehari-hari sih, aman ya, dipakai tiap hari ya. Karena kebersihan kewanitaan kita tuh harus dijaga, walaupun memang dia self cleanse, tapi kalau kitanya aktivitas tinggi ya harus dicuci juga, dibersihin. pH balance itu kita 4,5 ya. Nah ini fungsinya sabun ini tuh untuk menjaga pH balance. Karena kalau dia di atas atau di bawah, sebenarnya vagina tuh ada kumannya, kuman sehat lah ya. Nah kalau di bawah itu atau di atas itu dia entah mati semua atau jadi kebanyakan. Nah itu yang bikin keputihan tadi. Ini menjaga supaya dia balance stabil gitu. Jadi dia nggak keputihan terlalu banyak atau kumannya nggak hilang. Padahal dia kan berguna sebenarnya kan untuk menjaga self cleanse tadi itu, untuk membersihkan sendiri. Gitu. Boleh aja, apalagi ibu hamil ya, ibu hamil itu sering banget putihan, sering banget. Jadi bisa dipakai ini kalau dia emang udah agak banyak tapi nggak sampai gatal dan berbau tadi ya, boleh aja dipakai. Tapi kalau kita lagi aktivitas tinggi, terasa lebih lembab, boleh aja, pakai aja.
Apalagi ini kan bahannya aman semua, nggak bermasalah. Remaja boleh, remaja sampai wanita yang sudah menopause ya. Apalagi menopause lebih kering dia biasanya vaginanya. Lebih gampang keputihan. Remaja mungkin karena dia aktivitas tinggi ya. Bisa betul. Jadi apalagi yang jarang kecium balut kali orangnya ya. Itu bisa mengganggu kelembapan di situ, pH-nya berubah, akhirnya kumannya jadi tambah banyak. Jadi mungkin pas haid bisa juga pakai ini. Jadi misalnya nih haid nih, ganti balut sering, biar nggak, kan suka lecet kadang ya, banyak keluhan pasnya datang ya, dicuci, bersihin. Karena darah itu juga nggak bagus kan kalau, apalagi orangnya mungkin di luar nggak sempet ganti. Mungkin lebih bagus setelah kali ya. Jadi setelah berhubungan kan itu yang dia nggak bersih lagi lah istilahnya, itu dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihin setelah berhubungan itu bisa infeksi saluran kencing ya, naik ke atas. Karena ada tuh kadang habis berhubungan seks nggak bersih ya langsung tidur gitu, besok paginya macem-macem penyakitnya tuh, pipis terus ya, penyakit inilah yang baru kawin baru nikah kan suka ada tuh ya, honeymoon syndrome ini istilahnya. Jadi dia sering kencing, sakit segala macam, mungkin karena dia nggak bisa ngejaga kebersihannya setelah berhubungan, karena dia baru kali kan, dia nggak ngerti. Apalagi kalau pengantin baru sering kali sehari bisa 2-3 kali berhubungan seks. Jadi setelah berhubungan bagusnya memang bersih-bersih, bisa pakai obat cebok ini. Mungkin sebelumnya juga boleh, tapi mungkin biar gak terlalu sering pakai sabun juga ya, karena kalau terlalu banyak sabun juga terganggu pH-nya gitu loh. Jadi mendingan setelah bersih-bersihin kayak gitu. Iya bisa, jadi kalau misalnya lagi dapet kan pasti kita udah bersih-bersih kan, ya bisa dicebok biar darahnya juga bersih kan, nggak nempel terus, nanti ganti pembalut baru. Jadi mencegah terjadi keputihan setelahnya dan juga gatel gitu. Biar nggak bau juga ya, bener, biar nggak bau juga. Yang penting ini ya, pH-nya ya. Dan juga tidak mengandung sabun, karena kulit di bawah itu sensitif banget. Kalau pakai yang sabun yang ada sabunnya ya istilahnya ya, itu bisa kering karena dia kan sensitif di situ. Jadi dia harus benar-benar hipoalergik gitu ya, jadi yang nggak bikin alergi dan pH-nya balance gitu. Jadi dia tidak menyebabkan kuman di situ tuh tadinya ada jadi nggak ada, atau malah jadi tambah banyak. Jadi di situ sih, kalau isinya kan macam-macam ya, terserah aja sih sebenarnya. Yang penting kan memang fungsinya tuh untuk apa gitu loh. Walaupun ada yang kayak ini kan berarti dia yang alami ya, berarti kan terbuat dari daun sirih dan segala macam. Juga yang nggak alami juga ada. Tapi yang penting kan konsepnya itu buat itu, untuk menjaga pH balance-nya gitu loh, dan kebersihan. Oh berarti jadi kalau kita pakai sabun mandi itu di area? Oh jangan, nggak boleh itu. Karena pH-nya beda. Dan dia kan sabun, maksudnya dia akan membuat kering gitu. Orang badan sama muka aja nggak boleh sama kan, apalagi di situ gitu, nggak boleh. Beda, khusus dia. Jadi jangan disamain. Tuh. Oke, jadi kesimpulannya di sini, keputihan itu bisa terjadi pada remaja, pada anak-anak, pada wanita usia subur ataupun menopause. Jadi harus dijaga benar kebersihan kewanitaan kita, jangan sampai keputihan tadi bisa menjadi infeksi ya, infeksi di mana sudah keputihannya berbau, gatal, dan juga apalagi lecet-lecet. Jadi kalau bisa dijaga kebersihannya, dan kalau memang sudah terjadi infeksi seperti gatal dan bau tadi, untuk segera langsung diobatin. Jangan sampai dia berkembang bisa sampai ke kanker misalnya gitu ya, kanker mulut rahim, kan itu bahaya sekali. Jadi penting banget untuk kita semua perempuan ya, terutama untuk menjaga kebersihan vagina kita.